Hai, berjumpa lagi di dalam Living Word. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami percaya Engkau akan berbicara di dalam hidup kami. Firman yang sederhana akan mengubahkan kami, bukan hanya sekedar menjadi logos, tapi akan menjadi rema ya Tuhan, yang akan membawa kami masuk di dalam dimensi kedewasaan yang lebih lagi, dimensi terobosan yang lebih lagi. Dan kami percaya di hari-hari ke depan Engkau adalah Allah yang menyediakan hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang supranatural di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami berada di tempat ini, kami masih kuat, kami tahu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat GMS Mataram. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom jemaat GMS Mataram yang saya rindukan. Dimanapun Anda berada dan menyaksikan video ini melalui Living Word, saya percaya saat ini juga Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus memenuhi rumah Anda, Roh Kudus memenuhi hati Anda, dan mengerjakan perkara yang besar di dalam kehidupan Anda. Hari-hari ini Tuhan ingatkan satu firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya akan ulangi bahwa jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hari-hari ini kita mungkin mengalami persoalan-persoalan yang ada. Tapi firman Tuhan ingatkan bahwa jangan tawar hati. Jangan berkecil hati, jangan kecewa. Karena ketika kita kecewa, kita tawar hati, maka kekuatan kita lenyap. Sometimes kita nggak dapat memilih apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita tidak dapat menghindari apa yang namanya musibah. Namun kita selalu dapat memilih sebuah respon atau sikap hati, sikap kita terhadap segala situasi yang datang di dalam kehidupan kita. Kita dapat menghadapi kesesakan hidup dengan pilihan sikap yang terbaik. Karena apa? Karena pilihan sikap kita di masa kesesakan, apa yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini di masa-masa kesesakan ini akan menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Apa yang harus kita kerjakan pada masa-masa seperti ini, pada masa-masa kesesakan? Yang pertama, jelas, di dalam masa kesesakan, pilihlah untuk hidup benar. Jadi kita harus tetap memilih hidup benar. Ingat bahwa tanpa kekudusan, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan. Artinya tidak ada kebenaran, kita nggak bisa melihat campur tangan Tuhan. Entah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pernikahan kita, di dalam pelayanan kita nggak bisa melihat Tuhan. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah ketika penyertaan Tuhan ada, kekudusan di sana. Kalau Anda punya kekudusan, Tuhan pasti hadir di sana. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menghancurkan hidupmu. Tuhan selalu membangun umatnya. Jadi kalau hari ini engkau mengalami sesuatu hal, ingat bahwa Tuhan membangun hidupmu. Tuhan gak pernah menghancurkan engkau. Dan ingatlah juga bahwa proses Tuhan bukanlah tujuan di dalam hidupmu. Tapi tujuan Tuhan di dalam hidupmu adalah kemuliaan, kemenangan. Proses adalah salah satu jalan yang Tuhan pakai untuk engkau bisa mengalami kemuliaan. Proses adalah salah satu jalan yang Tuhan pakai untuk hidupmu bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Lalu hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bahwa di masa-masa kesesakan, bangun dirimu dengan hal yang benar. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan dari berita negatif. Bukan dari berita-berita yang meruntuhkan iman kita. Tapi kita percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan membangun kehidupan kita. Hari-hari ini jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah, entah itu secara online ataupun secara langsung. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam sebuah pertemuan-pertemuan ibadah, justru di sana kita akan dibangun, iman kita akan dikuatkan. Kita akan terus diingatkan bahwa engkau gak pernah sendiri. Tuhan ada menyertai hidupmu. Firman Tuhan itu berkuasa mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya dengan firman yang sederhana, kami diingatkan, kami dikuatkan untuk kami tidak lemah pada masa-masa kesesakan. Kami tidak tawar hati pada masa kesesakan, tetapi justru dalam masa kesesakan ini iman kami akan semakin dibangkitkan.
Iman kami akan semakin timbul melalui pendengaran akan firman-Mu, melalui Engkau yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang memberikan kekuatan buat hidup kami. Berkati setiap jemaat GMS Mataram hari ini dimanapun mereka berada. Ketika hari ini mereka mulai bangkit, mulai merintis usaha mereka, pekerjaan mereka mungkin dari nol, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan menyertai, membuat segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil. Bahkan hari ini juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.